yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan kita pada saat ini, di mana kembali lagi kami dengan program acara S2 Talk untuk episode yang ketiga. Dan di episode ketiga kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Sulawesi Utara, terutama para pecinta tim Sulut United, tim kebanggaan kita warga Sulawesi Utara. Dan di sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang sepak bola Sulawesi Utara dulu, sekarang, dan esok. Dan tanpa berlama-lama lagi, di saat ini, di tempat ini juga sudah ada bersama saya. Mungkin para pecinta sepak bola di Sulawesi Utara sangat mengenal dua sosok yang ada bersama-sama dengan saya di saat ini. Di mana yang pertama ada Coach Jendri Pitoy. Ya, mungkin teman-teman tahu sebagai berposisi sebagai penjaga gawang. Dan selanjutnya juga ada Coach Leo Soputan. Ya, mereka berdua juga saat ini menjadi bagian dari tim Sulut United, menjadi staf pelatih di tim Sulut United. Dan langsung saja kita akan bertanya kepada mereka berdua. Yang pertama mungkin kepada Coach Jerry dulu. Nah, Coach, mungkin kira-kira bisa menceritakan sedikit, Coach, gimana awal mula Coach Jerry ini bisa berkarir sebagai seorang pemain sepak bola profesional? Oke. Awalnya mungkin dari STM ya, STM Kristen Tomohon, ikut kegiatan antar sekolah ke kabupaten, kota, baru ikut provinsi, dan setelah itu masuk di Persmin. Waktu itu Persmin tahun 97-98, tapi kerusuhan Jakarta nggak jadi, masuk lagi ke 99. Dari 99 ke Persmin, masuk tahun 2000 itu ikut seleksi Prapon, dan puji Tuhan waktu itu kita bisa lolos PON sampai berkali lagi ikut Persma 2001, kemudian lanjut lagi ke Persikota 2002, 2001, akhir masuk sampai 2004, 2005 saya keluar dari Persikota masuk ke Persipura. Puji Tuhan 2005 itu ada suatu kebanggaan di situ, yang mana dari 19 tahun Persipura pernah juara, akhirnya bisa juara. Sampai tahun 2010 saya keluar dari Persipura, saya coba ikut ke Pak W.P. Rengko. Waktu itu dia ikut pencalonan wakil Bupati Manokwari, tapi beliau nggak berhasil. Saya keluar waktu itu, saya coba gabung di Persija. 2011 itu saya masuk di Persib Bandung. Setelah setahun di Persib Bandung itu, saya coba dari Persib Bandung saya coba ke Raja Ampat. Raja Ampat setahun, baru saya masuk Persebaya. Persebaya 2 musim, akhirnya saya coba mau gantung sepatu, tapi ya masih pingin juga sih bermain. Saya coba lagi, akhirnya saya ikut Kaimana. Setelah itu saya coba mau gantung sepatu lagi, tapi ada panggilan lagi dari dia waktu itu sebagai asisten pelatih, tapi merangkap juga pemain. Dan setelah itu pensiun. Oke, mungkin pertanyaan yang sama juga kepada Coach Leo. Awal karir bisa bermain sepak bola. Awal karir dari sepak bola memang pertama ada bakat dari orang tua, dan bapak juga bekas pemain bola dan sempat timnas junior tahun Kings Cup tahun 76, sama mungkin angkatannya dia mungkin sekarang udah pada tua, pelatih kiper Om Darno, Coach Dananjaya, dan yang Om Deddy Sulaiman dan yang lain-lain. Ya itu dari awal karirnya, jadi intinya saya punya darah sepak bola dari lahir. Dan saya awal karir saya dari junior PS Panther Manado, PS Panther Pahu, yang kebetulan juga pelatihnya bapak saya. Selesai itu saya dari Panther Pahu saya lanjut ke PS Masuratin tahun 92.
92 dan kita juara zona Sulawesi Utara, zona Sulawesi. Tapi sayang kita nggak punya dana, jadi nggak berangkat. Jadi kejadian baru-baru ini juga saya dengar Sulatin sama kayak tragedi kita itu. Jadi kita juara zona Sulawesi, kita sampai di Gorontalo kita hajat semua. Akhirnya kita yang wakil Sulawesi 2 hari sebelum menjelang baru bilang nggak ada duit. Padahal udah mau pertandingan. Padahal istilah kita dulu zaman dulu senang, siap-siap popor semua, bilang semua pamitan iya. Nah itu intinya. Baru lanjut, habis itu kita masuk Persma divisi 1 tahun 93, 94 yang di Kudus, yang kebetulan yang waktu itu yang lolos Persipura. Dan kita Persma itu kalah poin ya, dan itu Persipura kebetulan yang pegang itu Pak mantan gubernur kita Pak Manginda ya. Dan yang di pelatih di Persma Manado kebetulan bapak saya dan penasihat teknisnya Mbak Opa Manginda ya. Cuma pas berangkat terakhir saya udah nggak ikut, kebetulan saya ada ujian Eptanas SMA kelas 3. Selesai itu saya ikut bergabung sama tim PON 96, ikut prapon. Kebetulan pelatih saya almarhum Coach Ari Kusoy. Saya terpilih masuk di prapon, dan prapon kita lolos PON dan kebetulan juga saat itu prapon kebetulan saya dipercaya jadi kapten selesai. Ya, selesai PON, kebetulan kita TC di Pelita Jaya Sawangan. Ya, kebetulan di sana kita main-main dicoba beberapa kali sama Pelita Jaya dan mereka tertarik, mungkin ada peremajaan saat waktu itu, peremajaan pemain dan kita masuk dalam radar mereka. Cuman dikasih nanti selesai kita PON. Waktu itu lapor ke Pak Manginan boleh, tapi selesai PON kamu baru bisa. Iya. Jadi selesai PON itu kita kebetulan puji Tuhan. Sampai sekarang mungkin belum terpecahkan ya, kita dapat medali perunggu PON 96 ya. Ya mudah-mudahan kedepannya adik-adik kita bisa lewat dah prestasi itu. Baru selesai PON, saya gabung sama Pelita Jaya sampai 96, 97, 98 saya dipinjam ke Persita Tangerang, 99 saya balik Persita, 2000 Persita, baru tahun 2000 Pelita, balik lagi. 2001 saya ke Persijatim, 2002 saya ke Persijatim, 2003 saya Persita Tangerang lagi, 2004 Persita Tangerang, 2005 Persita Tangerang, 2006 Arema Malang, dan puji Tuhan juara juga Piala Copa dan final ketemu bapak satu ini kita menang kita menang. Nah, baru selesai Arema saya balik Persita Tangerang 2007, baru 2008 mencoba balik ke tim kebanggaan saya, kampung halaman Sulawesi Utara Persibo. Tapi ya situasi kayak gitu memang awalnya bagus, tapi situasinya kena situasinya nggak enak terakhir ya. Akhirnya mau nggak mau ya saya balik lagi ke Persikota Tangerang 2009 baru 2010 2011 Persikota Tangerang, 2012 Persikota Tangerang, dan mungkin itu terakhir saya finish pensiun. Sebenarnya masih ada tim yang mau, cuman saya udah malas, udah kadang kesal, mungkin udah capek ya, udah waktunya istirahat. Dan kebetulan saya ambil lisensi pelatih itu lisensi D pertama itu tahun 2010. Jadi maksudnya saya udah pikir ke depan. Ya jadi pas pensiun 2012 saya pas pensiun ambil lisensi C nasional. Ya, dan mulai itu saya udah mulai fokus ke melatih. Ya, oke. Jadi yang hadir bersama saya di saat ini, mereka berdua sudah meraih titik di mana menjadi juara di persepak bola Indonesia. Di mana Coach Deo tadi ada juara Copa Indonesia bersama tim Arema, dan Coach Jendri ini udah pernah meraih juara Liga Indonesia bersama tim Persipura. Jadi mereka adalah sosok-sosok pesepak bola dari Sulawesi Utara yang karir sepak bolanya itu sudah sangat luar biasa, sehingga titik di mana mereka bisa mendapatkan gelar terbaik di kancah persepak bola nasional di Indonesia tentunya. Dan ada satu hal yang menarik, di mana mereka ini juga adalah lulusan daripada tim PON Sulawesi Utara, di mana tadi Coach Jendri PON 2000 kala itu di Jatim.
waktu itu di Surabaya. Surabaya, Jawa Timur, dan Coach Leo waktu itu menjadi kapten tim PON Sulawesi Utara ketika berjuang di Jakarta ya, itu dan meraih medali perunggu. Nah mungkin masih banyak yang ingin mendengar cerita kira-kira gimana bisa sampai menjadi masuk dalam tim PON Sulawesi Utara dan bertarung menghadapi tim-tim dari provinsi-provinsi lainnya. Tentunya kan kalau di PON itu pertarungan antar provinsi dan di usia muda. Dan mungkin Coach Leo bisa jelaskan dulu di mana bisa sampai medali perunggu nih di tahun 96. Ya memang awalnya memang kita disiapkan. Jadi pertama kita seleksi kebetulan itu zaman dulu mungkin masih banyak pertandingan open turnamen. Dan dengan di situ kan jadi tim pelatih waktu itu Coach Adi almarhum bisa lihat bibit-bibit muda. Dia lihat itu baru selesai itu kita dipanggil saat ada sekitar berapa 300 lebih kan orang. Iya, 300 lebih baru kita seleksi. Akhirnya terkumpul sekitar 30 orang. Saat kita udah kumpul, kita awal tesnya kalau nggak salah kita kalau 17 Teli. Kita di situ dikumpulkan, di situ ditempa, di situ di Aprilnya kebetulan juga kan itu dapat instruksi dari Pak Gubernur kita langsung. Jadi dia mau masak tim sepak bola di mana dia pegang tim, di mana dia bertugas, selalu sepak bolanya bagus. Masa dia bilang waktu itu ke kita masa di kampung saya sendiri saya nggak bisa membangun sepak bola. Ya, awalnya itu ya kita dikasih cara di tentara mungkin gara-gara mungkin penekanan pertama kedisiplinan dulu ya. Habis itu kita ditempa di situ, oke lumayan latihan dan akhirnya kita bisa lolos prapon. Kita juara grup di prapon dan pon. Sebelum pon kita sempat TC luar negeri ya, kita ke TC pertama ke Filipina di Niaga, ikut turnamen di sana ya. Udah mulai ada mungkin tujuannya sebenarnya itu buat apa, kita persahabatan sama mental bertanding kita. Baru selesai itu kita hampir 2 minggu atau 3 minggu kita di Hyundai Ulsan di Korea kita TC di sana. Dan bukan cuma tes, kita dibimbing juga. Kalau mau pikir ya isi barat tuh kayak latihan bisa sehari 3 kali. Dan kita saat pon juga kita itu jam 5 pagi kita udah bangun. Ini kita sekadar berbagi aja. Jam 5 pagi kita udah bangun. Kita minum teh, kopi, asus sarapan. Selesai itu kita udah latihan. Jam 5 kita pakai fitness aerobik. Selesai aerobik kita pakai sepatu kets, kita lari. Seminggu 3 kali, biasa Manado Tomohon. Lari terus. Lari ya. Lari Manado Tomohon. Kalau enggak dari terminal air mani di Kematian baru kita finish di Wisma Seputar di Tikala. Baru kalau enggak satu lah dari Tateli, dari 17 Wiratama sana kita lari sampai mes kita. Ya, seminggu 3 kali. Dan memang ya waktu itu memang kita ya semangat aja. Apalagi kan ingin membuktikan bahwa sepak bola Sulut kan orang nggak kenal. Ya dengan di situ jadi, padahal kalau mau pikir memang capek gitu. 1 hari 3 kali. Tapi ya mungkin dari situ kita ditempa. Jadi akhirnya lumayan saat itu kita bisa meraih minimal kita dapat medali perunggu. Itu pun kalau sempat ada ribut padahal pun yang juara pun Jatim, awal penyisian kita menang penyisian grup, kita menang 1-0 kalau nggak salah itu. Cuman kita kalah pas semifinal, kebetulan dia tambah 3 pemain yang ikut timnas PSSI, Hendro Kartiko, Eri Erianto sama Khairil Anwar. Ya, jadi mereka tambah. Akhirnya itu pun kita masih seimbang. Ya mungkin dalam hati kita kurang beruntung aja. Ya, tapi ya di luar dari itu kita bersyukur kita bisa dapat medali perunggu dan mudah-mudahan ada yang bisa lebih dari kita sekarang, dan itu jadi motivasi buat kita. Jadi saat kita jadi melatih di tim Sulut United itu mudah-mudahan ke sana bisa menghasilkan lebih dari kita itu. Ya. Oke, itu kira-kira waktu pas PON 96 itu siapa aja waktu itu yang Coach bisa sampaikan ke teman-teman semua seangkatan Coach di PON 96 untuk tim Sulawesi Utara? Iya,
sampai ya rata-rata sekarang sih teman-teman kita rata-rata udah jadi PNS. Cuma kebetulan cuma saya yang nggak ambil, bukan nggak dapat jatah. Cuma saya waktu itu dikasih pilihan, saya menjadi sepak bola atau menjadi PNS. Kalaupun PNS saya pasti di Persma Manado. Ya akhirnya saya pikir masak-masak. Orang tua juga nggak paksa, dipilih kamu mau pilih sepak bola atau kamu bekerja. Ya kebetulan pikiran waktu itu masih pingin jadi pemain sepak bola dan pingin merantau. Dan sekarang masih ada sih dari Stanley Mamuaya, baru Johan Hedemans, Alan Monday. Kita masih hafal sih kalau starting line-up-nya. Ada Hendra Pandenuwu, baru kalau dulu pasang formasi 352. Liberonya Arifin Adrian, stopper 2 saya, stopper kiri, stopper kanan almarhum Rahman Bareki, baru bek kirinya Denny Ota, bek kanannya Stevie Kusoy, ya, baru di tengah itu Alan Monday, Johan Heidemans, Michael tuh, baru di depan ada Stanley, 3. Pago cadangan, Pago baru Stanley, ada Isak Patari, ada Fortunatus Kalendesa, kalau di belakang baru di cadangannya ada kiper, ada Elisa sekarang yang di Manokwari, baru Pak Jeffrey Tumaken sama Jeffrey Sinadia yang di Sangir, Johnny Patras, baru di tengah ada Korea juga, Rangki Mananohas ya, baru ada Jufri Mondor ya, dan hampir sebagian, kalau Gorontalo masih ada sekarang Bambang kalau sama ada yang anak Makassar Mas Alam, satu lagi Erwin Sungai, ya itu ya kira-kira masih ingat saya. Jadi masih lumayan diingat nih nama-nama pemain yang bisa membawa tim Sulawesi Utara saat itu mendapat medali perunggu di PON tahun 96. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari PON 2000. Jadi istilahnya ini PON 2000 ini adalah PON terakhir kalinya tim Sulawesi Utara berlaga di cabang olahraga sepak bola, dan syukur puji Tuhan juga tahun 2020 ini harusnya juga tim Sulawesi Utara sudah lolos juga untuk bermain di PON, dan kita akan dengarkan kisah hampir 20 tahun yang lalu PON 2000 yang diikuti oleh Coach Jendri Pitra. Gimana Coach waktu itu? Waktu itu pelatih sama sih ya. Kita Ari Kusoy. Memang waktu itu latihan memang ditempa juga dengan yang boleh dikatakan berat, tapi karena punya kemauan, semua juga pasti dijalankan dengan enak, enjoy gitu. Cuma waktu itu jujur memang mungkin tryoutnya kita yang kurang, karena kita tryoutnya cuma di Jawa Timur, mungkin menyesuaikan dengan atmosfer untuk persiapan PON. Jadi kita cuma uji coba di Jawa Timur, di Surabaya sama Arema waktu itu. Setelah itu kita kembali. Memang di dalam perjalanan Rapunan PON itu jujur yang berkorban juga salah satu sekarang orang yang ada Pak Bupati Minasa, Pak Roy. Beliau juga mensupport, ditambah juga yang namanya anak-anak Sulawesi Utara pasti pingin ya di PON ini, karena kita juga ingin menunjukkan yang sebelumnya itu berhasil. Kita juga pingin ya, tapi apa daya kita kalah juga karena tim yang kita lawan juga memang levelnya seperti Coach Leo bilang level timnas lah, karena mereka punya pemain-pemain yang sudah lebih matang di liga dan yang sudah pernah masih eksis lah di tim nasional. Ya mungkin PON itulah yang mungkin kita juga masih berasa belum bisa memberikan lah, belum sama dengan yang dapat sebelumnya untuk tim Sulawesi Utara. Waktu itu berarti sangatnya dengan Firman Kina kalau Firman Kina. Siapa lagi yang mungkin masih ingat? Kalau yang saya tahu tuh yang kiper saya sama Ronaldinho. Yang belakang itu Jufri Mondor, baru ada Kardigani, Frankie Rais, baru ada Hendra Limon. Ini saya nggak usah sebutkan ini satu lininya ya, saya sebut pemainnya aja. Yang saya ingat itu ada Hendra Limon, Kardigani, Erdi Kaligis, ada Wawan Asa,
ada waktu itu Rocky, oke ya, Rocky, baru Stanley Mamaya, masih ada almarhum Baldo, siapa lagi ya sih? Alan. Itu sih mungkin Jadi kita sedikit bernostalgia lah di mana era-era pemasan sepak bola Sulawesi Utara saat itu. Ketika itu tahun 96, PON Sulawesi Utara bisa meraih medali perunggu, dan PON 2000 terakhir kalinya tim sepak bola bisa berlaga di PON, dan selanjutnya tim sepak bola tidak lolos untuk bertanding di PON di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini adalah mereka berdua adalah sosok sejarah atau pelaku sejarah di mana era kemasan sepak bola Sulawesi Utara saat itu. Dan selanjutnya terakhir tadi Coach Yandri sempat cerita bagaimana dia bisa masuk sampai PON, dan mungkin juga ketika tadi Coach Yandri bercerita tentang karir sepak bolanya, Coach Yandri juga kita kenal sempat atau sering malang melintang bersama membela tim nasional Indonesia di banyak kesempatan tentunya. Dan mungkin kita akan dengarkan secara langsung bagaimana kisah dari Coach Yandri saat membela tim nasional. Gimana Coach? ya awalnya siapa sih yang nggak bangga ya, tapi siapa juga yang sangka akan masuk ke sana. Iya. Nah, puji Tuhan mungkin karena berkat juga Om Benny ya waktu itu. Kalau jujur saya di bawah Hendra, berusaha di bawah Hendra, tapi ada mungkin Om Benny sempat nonton atau gimana sampai dia suruh mungkin ada satu orang yang mau lihat saya main. Waktu itu mau main dengan Bontang di sini. Tapi karena pelatih kasih main Hendra, tapi memang sudah ada nama. Tiba-tiba udah ada panggilan. Waktu itu manajer Mas Bajak bilang ya udah coba aja berangkat. Jadi dia siapin tiket penginapan berangkat. Tapi namanya orang kampung kan, awalnya berangkat itu jujur masih bingung naik pesawat. Waktu itu manajer bilang sudah berangkat turun pesawat keluar naik taksi langsung bilang ke PSSI. Bingung juga kan. Tapi begitu di dalam pesawat ada mahasiswa satu yang bantu. Sudah nanti coba dia yang ngantar ke PSSI. Tapi saya lupa namanya. Tapi saya bersyukur ada dia. Tiba di PSSI saya ketemu Raya sama Stanley Mamaya. Waktu itu mereka main di Terjadi. Saya coba masuk, saya ketemu dengan pelatih kiper Padano. Dia bilang di sini bukan buat berantem ya. Saya bilang, saya datang sini, saya pingin latihan semaksimal mungkin. Kalau menang sangat terpilih pasti pulang. Tapi lama-lama, ya puji Tuhan ya, dengan seiring waktu, karena punya semangat yang nggak mau kalah sama ada jujur empat pemain, 4 kiper gitu. 4 kiper yang saya tahu itu ada almarhum Ahmad Kurniawan, kakaknya Kurnia Mega, ada Wawan Hendrawan, ada Samsidar, baru saya. Di antara kiper itu satu merasa orang yang mungkin boleh dikatakan baru gitu. Mereka udah malah melintang di liga, baru Samsidar di Ragunan. Saya ini dari Manado ini kiper kedua lagi yang ini ya cuma kadang 1 atau 2 pertandingan yang saya main. Tapi nggak luput juga selalu berdoa dan berlatih. Akhirnya karena Om Benny juga selalu juga menopang waktu itu, Om Benny selalu kasih saran. Akhirnya uji coba pertama kita main di Sydney, kalau nggak salah itu di Sydney, Australia. ya di Australia. Di antara kiper itu kita nggak tahu siapa yang main, tapi pas main perdana itu Om Benny percayakan saya main. Puji Tuhan waktu itu kita dapat hasil seri kebobolan. Main kedua itu dipercayakan ke Samsidar, tapi karena cuaca dingin Samsidar juga main mungkin gimana, antara takut gimana, akhirnya diganti sama masuk, jadi percayakan kita masuk, akhirnya betul kita menang 1-0.
Walaupun dengan cuaca yang dingin, sambil diteriakin Om Benny, Tole, berapa berat? Nah, itu kata-kata yang tadi kata Om Benny. Akhirnya berkelanjutan terus sampai pulang dari Australia di pesawat, pelatih kiper bilang latihan terus ya. Nanti balik baru ditambah turun lagi. Oh siap kok. Dari situlah dipercayakan main terus sampai di SEA Games. Dan selanjutnya mungkin yang kita ingat juga di Piala Asia ya. Piala Asia. Iya, yang tuan rumah Indonesia kan. Kalau Piala Asia yang buat saya Pak ini Piala Asia sebenarnya. Piala Asia yang di Cina, yang di Arab Saudi, Piala Asia-nya di Cina. Waktu itu Hendro kan dia skorsing sama Apes yang ya PES bukan baru waktu itu. Iya. Akhirnya saya sama Komang Putra di antara sama Wayuli dari Kediri. Awalnya satu merasa sama juga, saya merasa Wayuli ini pernah juara liga, baru Komang ini udah lama. Tapi pelatih itu waktu itu Ivan Golet, ganti Ivan Golet. Ya uji coba. Kadang saya, kadang Komang, kita juga nggak tahu siapa yang main. Akhirnya pas pertandingan di Arab itu manajernya Pak Andi Darussalam. Pak Andi Darussalam itu sebelum kita bertanding dia janji saya, dia bilang, Nyong, kalau nggak kebobolan ada kan namanya. Setidaknya motivasi ya, motivasi. Jadi dari situ coba main. Akhirnya masuk line up. Awalnya kan saya pikir mungkin Komang, tapi ya, puji Tuhan saya main. Main pertama itu kita main sama Butan. Sama Butan itu waktu meeting Pak Adi bilang, oh bonus ada. Jadi ya semangat lah, otomatis motivasi kan. Menang 2-0, kita menang 2-0. Selesai main, Pak Adi panggil, Nyong sih, dia kasih. Satu kamar sama Stanley. Akhirnya pertandingan kedua sama lagi, sama main. Kita ketemu kalau salah Yaman. Yaman awalnya bilang, wah Yaman itu kuat, apalagi kita main di wilayah Korea kan. Tapi kita menang lagi. Jadi kita menang walaupun dengan sampai itu. Ya, menang waktu itu kita 2-0. Tidak kebobolan. Pertandingan ketiga itu sama Arab Saudi tuan rumah. Orang merasa berat sebelum main itu rasa. Kita aja makan bersama, karena dianggap enteng sama orang Arab. Dia pikir siapa lo ini? Nah, tapi bermain Om Benny, sorry. Padi Darussalam bilang, kalau kamu nggak kebobolan lebih dari 5, ada kamu punya. Mau tidak mau motivasi, akhirnya kita kalah 5-0. Tapi ya udah pas 5. Karena itu home turnamen kan, ya ada berikutnya lagi. Sudah masuk putaran berikut, masih babak kedua aja ya. Babak kedua ya, home turnamen itu sama. Kita itu menang dengan Bahrain juga. Penentuan dengan Yaman. Kalau kita seri, kita lolos. Kalau kita kalah, selesai. Puji Tuhan tuh, mereka mau bikin cara apapun, mengatur waktu, mengatur wasit, hasil seri itu pun udah 15 menit lebih dari lanjutan seri. Momen disitulah yang saya mungkin rasa bangga ya, saya bisa juga bawa lolos ke Piala Asia dengan status sebagai runner-up lagi waktu itu. Jadi luar biasa pengalaman seorang Jean Pitoy untuk membela tim nasional. Itu bisa juga menjadi motivasi untuk teman-teman semua di Sulawesi Utara untuk bisa capai titik terbaik dalam sepak bola itu membela tim nasional. Kalau Coach Leo, ada nggak siapakah pelatih favorit Coach Leo sama pemain favorit mungkin? Sama pelatih saya di favorit ya papa saya. Oh iya. Ya, kedua di nasional Om Benny dulu. Ya. Kalau internasional luar negeri Fabio Capello. Oh, Fabio Capello. Disiplin semua ya, disiplin semua. Kalau pemain, ini yang pernah bermain bersama mungkin. Kalau pemain di Indonesia favorit saya bekas pelatih saya
Sulut United, Kang Heri Kiswanto itu Kiswanto. idola saya. Tapi kalau di internasional Paul Maldini. Paulo Maldini. Posisi pelatih juga. Iya. Oke, pertanyaan yang sama ke Coach Henry, Coach. Gimana, Coach? Nah, kalau pelatih yang saya idolakan di Indonesia itu yang pertama Benny yang mengajak saya. Yang Idola, ya? Yang kedua itu Coach Rahmat. Rahmat Darmawan. Karena dulu ada istilah mungkin Firman dengan Om Benny, saya dengan Pak Rahmat, gitu kan. Tapi kita jalan bareng, akhirnya cocok juga sama Pak Rahmat, dipanggil terus. Nah, untuk pelatih di luar, saya tuh lebih ke Pep Guardiola. Oh, Guardiola. Pep Guardiola. Baru untuk pemain nasional dua sebenarnya yang saya. Yang pertama itu Hermansyah. Karakternya Hermansyah. Dan yang kedua itu senior saya, Hendro Kartiko. Oke, jadi itu adalah sosok-sosok yang diidolakan juga atau menjadi panutan dari kedua sosok ini. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya, kita akan mulai masuk. Kira-kira kalau dari Coach Leo sendiri, Coach, bagaimana pendapat Coach tentang situasi kondisi sepak bola Sulawesi Utara saat ini, Coach? Ya, dengan situasi sepak bola saat ini memang agak sudah sepak bola Sulut sudah mulai mungkin ada euforianya, sebab selama ini kan sebelum kita masuk sebelum ada tim Sulut United di sini sempat tenggelam terakhir 2008 kalau nggak salah, ya sekitar di 2000, pokoknya era 2008 2007 lah. Euforia yang mungkin yang lebih ramai pas 2007 kalau nggak salah. Ada Persmin, Persibo, ya itu sempat bagus euforianya. Selepas dari itu tim kita sudah Sulawesi Utara sudah tidak punya tim. Jadi sepak bola kita sempat turun dan akhirnya imbasnya terakhir yang itu kita seleksi di sini Sulut United kemarin. Rata-rata kita seleksi itu kita perhatikan tuh pemainnya karakter ke lari ke futsal. Soalnya mereka lebih condong ke futsal daripada ke lapangan sepak bola besar. Gara-gara itu sudah tidak punya. Jadi buat mereka ngapain kita mau latihan lapangan besar dengan kita tim Sulawesi Utara tidak punya tim. Ya itu mungkin salah satu dari itu yang mereka jadi kayak putus asa tidak ada punya. Tapi dengan adanya Sulut United sekarang kan euforianya mulai pelan-pelan lagi, mulai hidup lagi ya. Oke, kalau dari Coach Henry, dari mata Coach Henry sendiri melihat sepak bola Sulawesi Utara. Iya, kalau sekarang sih eranya dengan masuk Sulut United ya, mungkin sama lah kayak saya bilang, euforianya masyarakat Sulawesi Utara ini tuh ya antusias lah sekarang ya. Tapi lihat lagi ke belakang itu jujur sempat berapa tahun ya nggak ada kegiatan, karena waktu zamannya saya sebenarnya ada turnamen gitu ya, masih ada Porda waktu itu juga tuh selalu aktif, jadi nggak pernah hilang sebenarnya momen itu. Tapi setelah beberapa tahun di belakang itu mulai hilang ya, kayak Coach Leo bilang anak-anak larinya ke futsal. Itu sih kalau saya lihat sekarang yang ada. Iya. Lanjut lagi nih, Coach. Kan sekarang masing-masing kayaknya udah mulai melatih ya istilahnya kan. Kira-kira ada nggak harapan atau cita-cita Coach untuk membangkitkan kembali sepak bola Sulawesi Utara ini, Coach? Kalau Coach sudah gimana? Harapan saya sih pingin jadi nanti ke depannya tuh ada pemain-pemain dari Sulawesi Utara yang bisa berkompetisi di skala nasional dan internasional, bawa nama Indonesia dan bisa mengharumkan Sulawesi Utara umumnya ke Indonesia, khususnya Sulawesi Utara dan itu ke umumnya ke Indonesia ya. Tujuannya itu mudah-mudahan ya, harapan saya dengan adanya seluruh dan kita ada di sini ya, tujuannya salah satu juga itu. Jadi generasi sepak bola Sulawesi Utara nggak cuma habis mungkin di sekarang terakhir mungkin Liga ya. Yang lain udah nggak habis lagi kan, jaraknya jauh ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau Coach Henry, Coach, kira-kira gimana, Coach? Mungkin bisa ada cita-cita atau pengen untuk mengabdikan diri untuk membangkitkan sepak bola Sulawesi Utara, mungkin dari melatih anak-anak muda atau seperti apa, Coach? Ya, kalau buat saya itu memang udah lama sih, karena orang waktu saya di Jayapura jujur masih ada utang saya, karena di situ itu selama Persipura ada itu belum ada kiper satu orang Papua yang berdiri di bawah Mister. Ya mungkin dengan kembalinya saya juga ada di Sulut, ya ke depan juga siapa tahu bisa ada momen baru lah
bagaimana bisa juga orang Sulawesi Utara itu berdiri di bawah Mistan Sulut United. Oke. Dan mungkin di akhir momen ini saya akan bertanya tentang tanggapan serta harapan tentang hadirnya Sulut United nih, klub profesional yang hadir kembali mengisi kekosongan istilahnya dan akan membuat sejarah baru di persepak bola Sulawesi Utara, dan kebetulan keduanya juga bergabung saat ini menjadi bagian dari tim Sulut United. Gimana Coach tentang Sulut United ini tanggapannya? Ya, saya harap tanggapan saya mengenai Sulut United, tim ini sekarang lagi mungkin dari proses dari lahir, dan mudah-mudahan dengan ikut mengikuti sesuai prosedur jenjangnya. Ya, saya harap bisa jadi tim yang jadi besar dan bisa minimal kita bisa mengangkat nama Sulawesi Utara. Itu aja. Terus kedua, mudah-mudahan ada dari sini, dari tim dengan adanya Sulawesi Utara ini akan lahir pemain nasional, pemain yang bisa membela tim nasional dari Sulawesi Utara dengan sebab motivasi mereka punya tempat, punya wadah, mereka bagus ini otomatis akan dilirik ke nasional. Oke, kalau dari mata Coach Jendri sendiri gimana Coach? Sama sih, kita juga dengan sama aja. Oke, jadi keduanya tentunya ingin dan berharap dari Sulut United ini hadir para penerus-penerus atau Leo sebutan penerus-penerus ke Leo dan penerus dari Coach Jendri di masa yang akan datang, bahkan lebih mungkin, siapa tahu juga dan Sulut United ini juga mungkin hadir pemain-pemain yang bisa membawa prestasi sepak bola Sulawesi Utara di PON mungkin ya, bisa meraih prestasi yang baik dan mengharumkan nama Sulawesi Utara di kancah sepak bola nasional. Oke, jadi terima kasih Coach Leo, terima kasih Coach Jendri yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini untuk kita membahas, ngobrol-ngobrol lah tentang sepak bola Sulawesi Utara di masa yang lalu, masa saat ini, dan di masa yang akan datang. Oke, tetap follow terus akun-akun media sosial Sulut United di Instagram @sulutunited.fc, di Facebook Sulut United FC, dan juga di Twitter @sulutunited. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang Sulut United dan dukung terus perjuangan Sulut United yang saat ini masih berjuang di Liga 2 musim 2020. Semoga kompetisi ini bisa berlanjut ya, Bos. Supaya kita bisa mimpi-mimpi harapan kita semua tentang sepak bola Sulawesi Utara bisa semakin maju lagi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Sulut United. Terima kasih Sulut United. Bye.